rekam. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkat ini adalah satu hal yang sangat amat penting. Karena apa? Apa gunanya kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Allah, kalau kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa diberkati? Dan apa berkat yang bisa kita terima, yaitu sebagai hadiah Natal. Kita sedang sedang menjalani Natal di akhir-akhir tahun ini di bulan Desember. Nah, ternyata kita akan membicarakan, lalu kita akan introspeksi diri kita, apakah summary dari perenungan kita sejak awal yang pertama, bulan Januari, hampir 11 bulan, lebih 3 minggu yang lalu, sampai dengan hari ini yang ke-24, seri yang ke-24. Apakah arti dan inti daripada Natal, lalu anehnya bisa bersamaan dengan berkat untuk menjelang tahun baru. Seperti apa? Mari kita baca Markus 15 ayat yang ke-39. Jelas Bapak Ibu bahwa arti Natal yang sudah kita bahas pada seri yang lalu itu diingatkan dalam Markus 15 ayat yang ke-39, yang demikian bunyi firman Tuhan. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang saat itu disalibkan, melihat matinya demikian, berkatalah ia, yaitu kepala pasukan yang menyalibkan Tuhan Yesus, sungguh orang ini adalah anak Allah. Wow, itu dia ucapkan sebagai kepala pasukan yang diberi tugas untuk menyalibkan dan membunuh Yesus Kristus. Itu adalah satu pernyataan. Dan apa kaitannya dengan Natal dan berkat untuk tahun baru? Bapak Ibu, kalau yang namanya Longinus, kepala pasukan ini, dia berani mengatakan itu. Kenapa? Karena ternyata dia mengalami apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 53, bahwa orang yang disebut anak domba Natal yang akan lahir di kandang, di mana dia nantinya akan disalibkan, darahnya dan bilur-bilurnya akan menjadi obat untuk kesembuhan. Bukan cuma kesembuhan secara tubuh, tapi juga kesembuhan jiwa dan kesembuhan roh. Kehidupan kita disembuhkan, dipulihkan. Itu adalah inti dan
arti daripada Natal. Tuhan Yesus datang untuk satu, rindu untuk menyelamatkan umat manusia, juga untuk menyembuhkan manusia. Karena sejak kita lahir, kita tidak pernah diajar oleh orang tua untuk satu, berbuat jahat, untuk berbohong, dan untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan, yang melanggar aturan, yang melanggar akan yang namanya hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Dilanggar. Tuhan Yesus datang justru untuk membebaskan kita dari semua ikatan, semua belenggu pelanggaran-pelanggaran ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu sebabnya Lukas mengatakan seperti ini. Dalam Lukas 2 ayat 14. Karena hal ini adalah inti daripada arti dan inti Natal. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, malam hari ini kita, di akhir tahun ini, kita bersuka cita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi hidup kita, anak-anak Tuhan, kaum percaya, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua, damai sejahtera di bumi. Bukan nanti di surga, tapi di bumi. Apa artinya? Supaya hidup Anda dan saya, hidup pernikahan Anda dan hidup pernikahan saya, itu mengalami damai di bumi. Damai di dalam pernikahan kita. Bukan besok di surga, tapi sekarang di muka bumi ini. Puji Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Untuk apa? Kita alami, untuk kita terima. Yaitu apa? Damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini ditulis dengan jelas. Hanya berlaku bagi orang yang berkenan dan dikenan oleh Tuhan. Seri kemarin, kita sudah belajar bagaimana orang yang berkenan pada Tuhan. Saya ingin mengulang sedikit, yaitu apa yang ada pada diri pribadi daripada Bunda Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi wadah dia lahir. Allah, Tuhan Allah, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, meminjam tempat perut kandungan dari Maria. Kenapa dia dipilih? Karena dia hidupnya, perilakunya, dan memiliki pribadi yang berkenan dan diperkenan oleh Tuhan Allah. Itu jelas sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Saya ingin menceritakan sebentar. Dan apa yang dilakukan oleh Ibunda, yaitu Bunda Maria. Ternyata dia orangnya itu rendah hati, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu memilih Bunda Maria karena orangnya memiliki sifat dan kepribadian yang sangat-sangat terpuji, yaitu orangnya itu rendah hati. Lalu apalagi? Dia dipenuhi Roh Kudus, berarti orangnya itu kudus. Dia orangnya itu tidak sembarangan. Itu bisa kita lihat
yaitu di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, seorang manusia, tapi akan mengandung dan melahirkan seorang yang akan disebut anak Allah. Maria akan melahirkan yang namanya anak Allah. Mungkin kalau dia tidak memiliki sifat kepribadian yang rendah hati dan terpuji, tidak gampang emosi, dia akan cerita kepada kanan kiri apa yang sudah dia dengar dari malaikat. Ternyata itu tidak dia lakukan. Dengan rendah hati, dia simpan di dalam hati. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, ayat yang ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kata malaikat, dan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dahsyat Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, Maria percaya. Percaya kenapa? Apa yang dikatakan selanjutnya oleh malaikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dipegang oleh Maria. Dia belum bersuami, belum pernah mengenal dan berhubungan dengan pria. Sekalipun dia sudah bertunangan, dia masih tetap perawan dan kudus. Tapi dia percaya, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Itu sebabnya dia pergi. Lalu dia menyambangi yang namanya Elisabet. Dan Elisabet pun ketika disapa oleh Bunda Maria, dia pun langsung dipenuhi Roh Kudus. Di ayat yang ke-41, dimulai ayat yang ke-39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet, istrinya yang adalah sepupunya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang seperti ini yang berkenan kepada Tuhan, seperti Elisabet. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Padahal sepupunya Maria itu. Tapi dia bisa tahu bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan rendah hati, dia bisa bernubuat, Bapak Ibu. Dan itu terjadi pada Elisabet. Sebab itu dia mengatakan selanjutnya, sebab sesungguhnya Maria, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini yang Anda dan saya harus pegang. Harus bisa menjadi orang-orang yang berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Yaitu apa? Percaya akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu adalah bekal. Itu adalah summary
Dari seri pertama sampai seri ke-24, saya ingin mengajak Anda untuk percaya kepada firman Tuhan. Alkitab yang kita miliki, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kenapa dan apa kaitannya dengan Longinus, kepala pasukan? Kepala pasukan yang terakhir, dia menikam lambung Tuhan Yesus. Dan ketika matanya terbuka, karena ternyata dia sakit, matanya itu rabun. Dia menderita gangguan pada matanya. Tapi ketika dia menusuk dengan tombak lambung Tuhan Yesus, dan keluar darah dan air yang menciprati, mengenakan matanya, sekaligus dan langsung pada saat itu matanya yang sakit sembuh, terjadi mujizat sehingga dia berteriak seperti ayat yang kita baca tadi, Markus 5:9. Benar, dia adalah anak Allah. Pernyataan ini sangat penting. Bapak Ibu, percuma kita percaya kepada Yesus Kristus kalau dia itu bukan anak Allah. Kenapa? Kalau dia anak Allah, kita percaya juga kepadanya, kita pun akan disebut anak-anak Allah. Roma 14 mengatakan, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Haleluya. Ini adalah satu berkat, kabar gembira. Ini yang membuat manusia yang tidak ada pengharapan, dosa harus diampuni, harus dibasuh dengan darah. Dari dulu orang-orang Israel menyembelih binatang yang untuk mengorbankan korban untuk kemudian dibakar, itu harus dilakukan. Sekarang Anda dan saya tidak usah melakukan menyembelih binatang sebagai korban. Karena apa? Anak domba Allah yang namanya Yesus Kristus sudah merupakan korban itu sendiri, disembelih di atas Gunung Golgota, disalib, dan darahnya sudah untuk menghapuskan dosa Anda dan saya. Haleluya. Ini adalah kabar gembira, damai, sejahtera. Oh, puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang dikatakan? Apa kaitannya dengan yang namanya subtema kita? Subtema kita adalah yang namanya rapture. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus lahir di kandang di Bethlehem, lalu dia disalibkan, dan si kepala pasukan matanya disembuhkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada Longinus? Dia mengalami satu transformasi. Dia mengalami reformasi, berubah hidupnya dengan bisa mengatakan apa? Benar, dia adalah anak Allah. Dahsyat Bapak Ibu. Itu karena hasil dari dia percaya. Terjadi reformasi. Dari dia seorang pembunuh, lalu dia bisa mengalami transformasi. Penting. Orang Kristen harus mengalami satu reformasi. Kedua, transformasi. Transformasi itu dari dulunya tidak percaya, sekarang malah Longinus menjadi apa? Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, dia berhenti sebagai kepala pasukan, lalu dia pergi menginjil Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Di akhir hidupnya, dia dibunuh. Ketika dia mencoba untuk memberitakan Injil keliling di seluruh daratan Italia dan daerah-daerah jajahan Roma. Dia dibunuh. Sampai
dia mendapat satu kehormatan, legitimasi. Diakui sebagai apa? Santo Longinus, orang kudusnya Tuhan, dan oleh Gereja Roma Katolik dia dijadikan santo, yaitu pemimpin umat Katolik. Dahsyat Bapak Ibu. Dan patungnya, jasadnya ada di Vatikan Bapak Ibu. Sampai sekarang kalau Anda dan saya pergi ke Vatikan akan bisa menyaksikan Longinus yang dijadikan satu monumen untuk mengingat, menghormati dia. Karena dia sudah mengalami reformasi, kedua transformasi, dari yang tidak percaya, yang dari pembunuh, menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, bahkan mengabarkan tentang berita Natal kepada siapapun juga. Ini luar biasa. Ketiga, legitimasi. Dia diterima oleh gereja, bahkan diberi penghormatan. Patungnya sampai sekarang, 2024, sejak dia disembuhkan matanya oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Percikan dari lambung Kristus menyembuhkan akan dia. Dahsyat Bapak Ibu. Menerima legitimasi. Menerima apa? Bisa diterima oleh dunia. Bapak Ibu, yang keempat, setiap orang Kristen selain harus mengalami reformasi, perubahan dalam hidupnya. Dulu, maaf, saya orangnya tidak sabar. Kepinginnya semua harus cepat. Ketika saya menerima Kristus sebagai juru selamat, saya baru ngerti, saya mau dirubah. Untuk apa? Menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang lemah lembut. Menjadi orang apa? Rendah hati. Itu saya alami Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi saya boleh mengalami yang satu namanya reformasi. Kedua, terjadi transformasi di dalam hidup saya. Dulu kalau saya sebagai anak hamba Tuhan itu kepinginnya apa? Selalu yang nomor satu. Kepinginnya yang selalu seperti Petrus, maunya nomor satu. Berubah Bapak Ibu. Ditransplantasi, ditransformasi. Transformasi itu seperti transformer Bapak Ibu. Transformer itu yang namanya satu alat. Kalau Anda punya kulkas, jadi supaya voltasi di negara kita, di Indonesia ini tidak bisa langgeng, tidak bisa stabil. Maka perlu yang namanya transformer stabilizer. Nah, transformer ini adalah untuk mentransfer voltasi yang dari 110 ke 220. Itu namanya transformer. Transformasi. Kita harus mengalami transformasi, yaitu apa? Sifat-sifat dan pribadi Kristus harus kita miliki. Kenapa? Dia anak Allah, dia sempurna, kita enggak sempurna. Tapi di dalam Kristus kita disebut, dianggap, dan disahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seperti dia, yaitu sebagai anak-anak Allah yang memiliki sifat dan kepribadian Kristus. Puji Tuhan. Otomatis orang yang mengalami reformasi dan transformasi dan legitimasi ini akan mengalami dalam hidupnya satu sikon, yaitu harmonisasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak pernikahan di dunia ini menikah dirayakan,
bukan cuma 1 hari 1 malam, ada yang seminggu, ada yang sebulan dirayakan dengan keluar biaya yang banyak, mengundang artis-artis, mengundang begitu banyak tontonan-tontonan atraksi, berjalan hanya 2, 3, 5 tahun cerai. Kenapa? Tidak mengalami harmonisasi. Kenapa tidak bisa mengalami harmonisasi? Karena tidak pernah berjumpa dengan sumbernya harmoni. Sumbernya damai. Harmonisasi adalah damai. Perdamaian. Hasilnya apa? Peace. Peaceful. Damai. Sejahtera. Di bumi. Haleluya. Ini perlu menjadi apa? Menjadi satu pertanyaan. Introspeksi bagi diri kita sendiri. Iya ya, kita ini sudah menjalani hidup sekian tahun. Sudah mengalami pernikahan sekian tahun. Apakah pernikahan kita ini mengalami harmoni? Ada harmonisasi. Ada apa? Damai dalam hidup berumah tangga. Kalau kita mengalami itu, inilah yang disebut aku diberkati Tuhan di tahun 2024 sampai dengan sekarang. Permisi tanya. Anda belum menikah. Banyak di sini students dan orang-orang yang belum menikah. Lalu permisi tanya, bagaimana dengan keadaan pernikahan orang tuamu? Adakah harmoni di antara mereka? Kedua, apa yang sudah Anda dan saya lakukan sebagai anak yang dilahirkan dari papa mama yang menikah dengan penuh banyak kelemahan, kekurangan, juga kelebihan. Kalau orang tua kita ternyata pernikahannya itu tidak harmoni, tidak ada damai, tugas Anda dan saya lah yang untuk membawa berita damai sejahtera kepada mereka. Haleluya. Ini yang namanya arti Natal dan tujuan Natal dan inti Natal. Siapapun yang sudah mengalami yang namanya reformasi, perubahan dari tidak percaya Kristus, dulunya meremehkan Kristus, dulunya tidak menganggap perlu keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, berubah untuk menjadi orang yang mau merendahkan hati. Seperti Maria, seperti Elizabeth, seperti Zakaria. Penuh dengan Roh Kudus. Rendah hati, mau percayakan firman Tuhan, mau menerima Kristus sebagai juru selamat. Karena tersurat di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Terima. Kita terima. Haleluya. Itu yang namanya reformasi. Kalau kita terima Kristus sebagai juru selamat, akan terjadi satu transformasi dalam hidup kita. Kita yang dulunya lemah akan diberi kekuatan. Dulu kita tidak mengerti, diberi pengertian. Dulu kita selalu jatuh dan jatuh. Selalu jatuh dalam berbuat dosa, dalam berbuat kejahatan. Di dalam Kristus ada kasih dan kuasa Kristus yang akan mentransform kita dari yang lemah menjadi kuat, dari yang gampang jatuh menjadi tidak gampang jatuh dalam dosa. Haleluya. Ini adalah berkat Natal. Ini adalah summary dari seri pertama sampai seri yang ke-24 terakhir ini. Yaitu apa?
untuk menjadi manusia yang mengalami transformasi dari anak papa mama, anak manusia biasa, menjadi anak manusia yang ilahi. Kenapa bisa ilahi? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya sama seperti Maria, Elizabeth, Zakaria, penuh dengan Roh Kudus. Anda dan saya pun harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, setelah itu akan mengalami yang kelima, promosi. Promosi itu adalah Anda dan saya akan dipromosikan oleh Tuhan. Sebagai apa? Yang dulunya seperti Longinus pembunuh, menjadi orang-orang yang membawa berita damai, sejahtera, sukacita. Di antara kita ada yang namanya, saya sebut host kita, yang adalah Ibu Jenny. Dia tidak puas sebagai sarjana ahli bangunan, karena dia adalah seorang insinyur sipil, tidak puas. Dia belajar. Untuk apa? Untuk makan firman Tuhan, untuk minum air hidup, untuk berteologia, dan dia mencapai master teologia. Nah, bukan hanya berhenti di situ. Dia pergi untuk melakukan apa? Penginjilan. Sama seperti Longinus. Agar supaya apa? Bukan untuk diri sendiri keselamatan itu, tapi ada orang-orang lain yang belum pernah mendengar berita damai sejahtera, yaitu juru selamat manusia telah lahir di bumi 2024 tahun yang lalu, dan dialah yang harus kita perkenalkan kepada sebanyak orang yang belum menerima keselamatan. Haleluya. Ini yang namanya promosi. Dari Anda yang mungkin dulunya, maaf, orang yang pernah dipenjara, keluar dari penjara setelah terima yang namanya kasih dan kuasa Kristus. Keluar untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan orang-orang yang masih ada di dalam tahanan. Maksudnya dibelenggu, dipenjara. Penjara apa? Dipenjara oleh kelemahan-kelemahan. Dipenjara oleh apa? Hal-hal yang tidak Tuhan perkenan. Dibelenggu, terikat. Anda dan saya harus pergi untuk menjadi orang-orang saksinya Tuhan, untuk melepaskan teman-teman kita yang masih di dalam belenggu dosa. Terakhir, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa manusia Kristen yang tidak berbuah pasti akan ditebang. Ditebang itu dikat. Kalau pohon ditebang, mati. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca Yohanes 15. Yang ngomong bukan saya, tapi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Jadi, menurut Tuhan Yesus itu pohon anggur yang benar. Dan Allah Bapa adalah pengusaha perkebunan anggur tersebut. Kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, saya ulang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
dipotongnya. Di sini Kristus sendiri yang memotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, Yesus Kristus, dan aku, Yesus Kristus, di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, orang percaya, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti Bapak, Ibu, dan saya sendiri harus tinggal tercangkok di dalam pohon anggur. Dan Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dengan demikian, Tuhan Yesus selain pokok anggur, dia adalah terang pohon, terang dunia. Dan Anda dan saya harus juga menjadi pohon terang. Seperti pohon Natal ini disebut pohon terang. Dan itu adalah implikasi dari wujud Kristus sendiri yang adalah terang dunia. Anda dan saya harus berbuahkan terang. Dan apa buah terang itu? Dijelaskan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Buah terang itu, buah dari pohon terang itu ialah yang pertama, kebaikan. Kedua, keadilan. Ketiga, kebenaran. Dari hal ini dapat disimpulkan Anda dan saya sebagai orang percaya di dalam Kristus harus tercangkok di dalam pokok pohon Tuhan, pohon terang, untuk apa? Berbuah. Berbuah apa? Berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Berarti Anda dan saya harus menjadi orang benar, Bapak Ibu. Kalau orang benar, itu adalah orang yang diperkenan dan berkenan oleh Tuhan. Akan menerima damai sejahtera. Dan itu ada tertulis di dalam kitab Nabi Raja Daud. Karena Tuhan Yesus adalah yang namanya keturunan Daud. Mari kita baca Mazmur 69. Ada kaitannya antara tunas Tuhan Yesus, anak Natal disebut tunas dari Daud. Dahsyat. Saya akan bacakan. Mazmur 69 ayat yang ke-32, ayat yang ke-22. Mazmur 69 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ayat ini ditulis ribuan tahun sebelum Yesaya lahir, sebelum Kristus lahir. Siapa yang diberi makan racun, diberi minum racun? Ketika Tuhan Yesus anak Natal sudah besar, pergi keliling untuk memberitakan Injil. Di akhir hidupnya di tahun ke-33, ketika dia disalibkan, tentara-tentaranya Longinuslah yang memberikan bulu. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku haus, maka dikasih minum cuka asam. Klop apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Saya teruskan. Apa yang kemudian ditulis dalam ayat yang ke-23?
Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi cerah, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Maksudnya itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak menghiraukan tentang arti satu, keselamatan. Acuh, yang penting bisa hidup, makan, minum, pesta pora. Ayat yang ke-24, biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Mata gelap dan tidak bisa melihat apa? Tidak bisa melihat sinar terang kemuliaan Tuhan. Tapi ayat ini tidak berlaku bagi Longinus. Matanya yang sakit dibukakan, bukan matanya fisik tercelik, tapi mata hati rohaninya kemudian juga melek. Dia mulai mengerti tentang arti keselamatan. Dia menjadi pelaku orang-orang yang memberitakan berita keselamatan. Luar biasa. Ayat yang ke-29. Ini penting. Kenapa Anda dan saya harus menjadi orang benar? Ini ayat yang ke-29, Mazmur 69. Biarlah Mazmur 69 ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Saya ulangi, ayat ini penting, Bapak Ibu. Ini adalah satu nubuatan tentang keselamatan yang berarti Anda dan saya tercatat di dalam buku kehidupan, buku Al-Hayat. Saya ulangi, semua orang yang percaya dan menerima anak Natal Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat hidupnya, akan tercatat namanya dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan. Ada orang yang tanya, mana buktinya Pak Samuel? Saya buktikan ayat yang tertulis di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-29. Begini bunyinya. Biarlah mereka yang seperti apa? Mereka yang acuh tak acuh dan tidak menghiraukan tentang arti dan pentingnya keselamatan yang telah dinubuatkan, yaitu bayi Natal yang akan lahir. Mereka akan dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Alias tidak bisa masuk surga, Bapak Ibu. Lalu ayat ini masih disambung. Janganlah mereka tercatat namanya bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Artinya, buku kehidupan itu adalah buku yang mencatat hanya namanya orang-orang yang mau hidup benar sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Itu maksudnya ayat ini. Nah, berarti ada satu buku kehidupan. Anda dan saya di akhir tahun ini, yuk kita introspeksi. Kita harus tanya pada diri sendiri, hai Samuel, apakah engkau sudah menjadi anak Tuhan selama beberapa tahun ini, terutama di tahun 2024 ini, sejak dari Januari sampai Desember ini, engkau percaya dan mempunyai satu keyakinan terjamin dan dijamin bahwa namamu Samuel, Imam Gamaliel, tercatat di dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan. Berarti pasti masuk surga. Ada satu kepastian jaminan keselamatan. Orang-orang yang namanya tertulis di dalam buku Al-Hayat kehidupan pasti meninggal, rohnya masuk surga. Haleluya. Dahsyat.
dahsyat. Dan ayat ini ditujukan kepada siapa? Ini ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-33. Mazmur 69. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Oh, kan? Berarti ayat ini ditujukan kepada siapa? Keturunannya Daud. Siapa? Yusuf. Siapa? Tunangannya Maria. Siapa lagi? Oh, sepupunya Elizabeth. Siapa lagi? Suaminya Elizabeth. Zakaria. Siapa lagi? Anda dan saya. Kalau Anda dan saya orang-orang yang termasuk di dalam ayat ini, rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Saudara dan saya bukan cuma mau percaya, tapi mencari kan? Mencari Allah kan? Barang siapa yang mencari Allah, kata firman Tuhan, hatimu hidup kembali. Berarti ada kehidupan, ada pengharapan, ada apa? Kepastian tentang percaya Kristus pasti selamat. Ini adalah satu rangkaian dari seri yang pertama sampai seri yang ke-24. Anda percaya kepada Kristus, terima Kristus, hidup Anda tidak sama dengan orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang masih penuh dengan keduniawian, orang-orang yang masih hidup dalam penuh hawa nafsu, nafsu hawa, dan hidup masih di dalam hal yang jahat, tidak mau bahkan menolak untuk hidup sebagai orang benar, tidak mau hidup di jalannya Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah terang, jalan Tuhan adalah kasih, jalan Tuhan adalah keadilan, kebaikan, kebenaran. Tidak mau hidup seperti ini, tidak akan bisa terhisap dan namanya tercatat dalam buku kehidupan. Firman Tuhan yang mengatakan ini. Lalu ayat yang ke-34. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Kenapa orang miskin didengarkan? Karena dia rendah hati. Biasanya orang miskin nggak sombong, Bapak Ibu. Saya bukan untuk menyindir orang yang bukan miskin. Tapi kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Berbahagialah orang yang miskin. Karena dialah yang memiliki kerajaan surga. Merasa diri miskin. Merasa diri masih perlu akan firman Tuhan. Perlu membutuhkan kasih dan kuasa Kristus. Orangnya mau merendahkan diri. Sama seperti Kristus. Dia kaya raya. Dia pencipta langit dan bumi. Semua dia punya. Tapi dia rela turun. Untuk menghambakan diri sebagai bayi yang lahir di kandang binatang. Dan ini mempunyai arti yang sangat luas dan indah dan sangat berat. Supaya Kristus lahir di kandang hati Anda dan saya. Sehingga apa? Sifat-sifat hewani hilang. Karena sinar terang kebenaran Kristus ada tinggal di dalam hati Anda dan saya. Maka sifat-sifat hewani yang kemungkinan banyak sekali menempel dalam hidup kedagingan manusia hilang, sirna, sehingga Anda dan saya boleh mengalami hidup kudus,
Karena seperti Kristus kudus, hendaklah Anda dan saya kudus. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Karena banyak orang-orang yang hidup berkeliaran di jalan-jalan, tidak di dalam penjara, tapi sebetulnya dia itu dibelenggu dan terbelenggu, diikat oleh begitu banyak kelemahan, banyak kekurangan, juga banyak sekali kesalahan. Tuhan memperhatikan. Itu yang namanya Natal, Bapak Ibu. Supaya apa? Anda dan saya menerima kebebasan, bebas. Tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi rintangan yang merintangi kita untuk bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Longinus. Benar, dialah anak Allah yang hidup. Anda dan saya harus memiliki satu konotasi, satu panggilan di akhir tahun 2024 ini sebagai anak Allah yang hidupnya sesuai dengan hidupnya Kristus. Saya tutup di dalam satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mengatakan ini adalah syariat Kristen, syariat Kristiani. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, barang siapa mengatakan dia percaya dan menjadi pengikut Kristus, dia harus hidup sama seperti ketika Kristus hidup di dalam bumi ini, di dalam dunia ini. Dan Kristus adalah orang yang satu, rendah hati, panjang sabar, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, pengampunan, penuh dengan Roh Kudus. Anda dan saya harus memiliki sifat-sifat seperti itu juga. Mari kita berintrospeksi. Sudahkah kita menjadi orang seperti yang Kristus kehendaki? Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari sebagai orang-orang